Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Perjanjian Ketiga memasuki part yang keempat. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Mas Wipi, tiba-tiba terdengar suara lirih dari mulut Ratri. Ratri, kamu telah sadar, Rat? Wipi memperhatikan istrinya. Ratri masih memejamkan matanya meskipun dari mulutnya terdengar lirih suaranya. Wipi menggenggam tangan Ratri. Suhu hangat tubuhnya mulai terasa dan perlahan Ratri ini membuka kedua matanya. Mas Wipi, aku merasa capek sekali. Apa yang telah terjadi? Tanya Ratri sambil meraba-raba perutnya. Ada lelembut yang mengganggumu lagi, Rat? Iya, Mas, aku ingat. Dan lelembut ular tunggon itu berhasil masuk dalam perutku. Jangan terburu-buru mengambil keputusan seperti itu, Rat. Tapi aku melihat dan juga merasakannya langsung, Mas. Bagaikan aliran udara sangat dingin ular itu masuk ke perutku. Bisa jadi itu semua hanya halusinasi saja. Sugesti lembut dan juga simbol telah menguasai pikiran kita, Rat. Mas Wipi selalu saja tidak percaya. Aku yang merasakan sendiri, Mas, dan itu sakit sekali. Bukan begitu, Rat. Wipi tidak tahu pasti apakah kejadian itu benar-benar nyata atau hanya halusinasi mereka saja. Mas, benarkah lembut ular tunggon itu ada di dalam perutku? Menunggui anakku hingga kelahirannya seperti apa yang pernah diucapkan Simbo? Tanya Ratri diselimuti rasa ketakutan yang teramat sangat. Aku tidak tahu, Rat. Apa kamu masih merasakan sakit yang tidak wajar pada perutmu? Ratri hanya menggelengkan kepalanya. Berarti ini hanya halusinasi. Halusinasi. Ya, ini hanya halusinasi, kata Wibi berusaha meyakinkan Ratri dan dirinya. Dia menatap tajam mata Ratri. Ratri menunduk memperhatikan perut besarnya. Dielus-elus perut itu dan dia merasakan tidak ada sesuatu yang aneh dengan perutnya. Tetapi lelembut itu telah masuk ke perutku, Mas. Meski saat ini aku sudah tidak lagi merasakan apa-apa, tapi aku takut jika di kemudian hari akan timbul masalah lagi dengan anak di kandunganku ini. Jangan berprasangka buruk seperti itu, Rat. Jangan sampai halusinasi ini menimbulkan kejadian nyata karena rasa ketakutan kita sendiri. Tapi ini bukan sekedar halusinasi, Mas. Aku merasakan sakit saat cahaya itu masuk ke perut. Bukankah lelembut itu memang ada? Iya, lelembut itu memang ada. Dia makhluk ciptaan Gusti Allah juga, Rat. Tapi apakah kita benar-benar bisa berinteraksi dengannya seperti ini? Dan lelembut itu akan selalu mengganggu kehidupan kita. Wibi merasakan sugesti dari kata-kata Mbok Sum dan mulai merasa terjebak di dalamnya. Haruskah dia mempercayai semua itu dan menerima kembali tradisi kepercayaan leluhurnya? Bukankah sesajen dan juga pancaan yang dibuat Mbok Sum itu pun tidak bisa meredam gangguan lembut tersebut? Ratri, apa kamu tidak merasakan kalau semua yang telah dilakukan si Mbok itu tidak bisa meredam kemarahan lembut tersebut? Bahkan, semakin kuat lembut itu mengganggumu. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran Wibi. Entahlah, sepertinya aku juga merasakan begitu, Mas. Apa mungkin ya karena kita tidak percaya sepenuhnya pada tradisi ini sehingga lembut itu semakin marah? Kita memang tidak percaya, tapi bagaimana dengan Simbo? Beliau pun tidak bisa berbuat banyak untuk melindungimu dengan pancaan dan juga sesajennya. Terus ya bagaimana, Mas? Wibi menatap Ratri dengan tajam. Dia ragu untuk mengungkapkan kecurigaan hatinya. Dia khawatir Ratri akan marah karena Wibi mencurigai Mbok Sum. Mas, kamu memikirkan apa? Jangan membuatku takut begitu. Simbo, Rat, ceritakan tentang Simbo. Mengapa beliau selalu memaksa kita untuk kembali melestarikan tradisi ini? Sementara gangguan lembut ini, ia malah semakin kuat.
Ratri membalas tatapan mata suaminya. Sorot matanya tajam menghujam masuk ke dalam bola mata Wibi dan menyusuri urat-urat saraf menuju ke pusat otaknya. Seolah-olah ingin mencari tahu mengapa Wibi mencurigai Mbok Sum. Sejenak Ratri terdiam sebelum dia mulai berbicara tentang Mbok Sum. Simbok, dia sebenarnya bukan. Sepertinya dia tahu kalau dirinya ini sedang diperbincangkan. Mbok Sum tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan memotong pembicaraan Ratri. Dok, kamu sedang membicarakan Simbok ya? Sepertinya kondisimu sudah pulih kembali. Ayo keluar, pancaan sudah siap dibagikan ke anak-anak tetangga, kata Mbok Sum. Suasana hening sejenak. Wibi dan juga Ratri masih saling pandang. Ada sesuatu yang belum tersampaikan. Sesaat kemudian Wibi menoleh ke arah Mbok Sum. Ada rasa takut untuk mengungkapkan perasaannya. Mbok, pancaan ini sepertinya tidak berguna, kata Wibi memberanikan diri menyela pembicaraan Mbok Sum. Ratri lantas terkejut mendengar perkataan Wibi. Dia tidak mengira suaminya akan berbuat nekat membantah perkataan Mbok Sum. Mbok Sum pun tidak kalah terkejutnya. Dia menatap tajam ke arah Wibi. Raut mukanya menandakan rasa tidak suka pada perkataan Wibi. Kenapa kamu berkata begitu, nak? Tanya Mbok Sum. Karena bacaan itu tidak berhasil meredam kemarahan lembut, bahkan semakin kuat mengganggu Ratri dan anak dalam kandungannya. Jawab Wibi. Mbok Sum menghela nafas panjang. Ditatapnya Wibi dan Ratri secara bergantian. Ini akibat kesalahan dan juga kecerobohan kalian berdua. Kalian tidak pernah menuruti kata-kata simbokmu ini. Kalian telah melanggar pantangan tetapi tetap saja ngeyel dan maidu dengan pancaan serta sesajen yang Simbok buat ini. Kami memang tidak percaya dengan ritual tersebut, Bok. Tapi bagaimana dengan Simbok sendiri? Simbok begitu percaya dan selalu melestarikan tradisi, tetapi lembut itu tetap saja datang mengganggu Ratri. Mbok Sum merasa terpojok dengan perkataan Wibi. Dengan hati-hati Mbok Sum memberikan jawaban agar Wibi tidak terus mencurigai ritual pancaan dan sesajen yang sering dilakukannya. Simbok sudah pernah bilang sama Ratri kalau pancaan dan juga sesajen itu yang membuat harus kalian sendiri, terutama Ratri, karena itu kesalahan kalian sendiri, dan Ratri sudah berjanji untuk itu. Walaupun saat ini dia belum bisa melaksanakan janjinya, jadi Simbok yang harus membuatnya sendiri, tetapi ya dengan resiko seperti ini. Lelembut itu masih terus mengganggu meskipun tidak sampai melukai ataupun membunuh. Seperti itulah keadaan yang menimpa keluarga Wibi. Tetapi menurut Wibi ini ada yang janggal dengan pernyataan Mbok Sum. Kenapa harus Ratri sendiri yang membuatnya? Apakah ada yang disembunyikan oleh Mbok Sum? Begitu kuatnya perasaan itu muncul dalam hati Wibi. Lelembut itu benar-benar telah mengambil peran dalam kehidupan keluarganya. Pancaan dan sesajen itu telah memperkuat eksistensi lelembut tersebut. Dengan atau tanpa pancaan dan sesajen, Wibi dan juga Ratri tetap akan berhadapan dengan lelembut itu sepanjang kehidupannya. Karena sebenarnya Mbok Sum itu sendiri penyebabnya. Begitu kesimpulan dalam pikiran Wibi. Dia merasakan lelembut itu seperti mengincar sesuatu yang telah dijanjikan. Seperti ingin mencelakai Ratri dan anak dalam kandungannya. Malam itu belum begitu larut bagi Wibi dan Ratri. Mereka masih saja asik di ruang tengah sambil melihat acara televisi. Tetapi udara dingin malam itu bagaikan sirap bagi Ratri. Berkali-kali dia kemudian menguap meskipun berusaha untuk tetap terjaga di samping Wibi. Sementara Wibi sendiri masih asik membolak-balik halaman buku primbon peninggalan ayahnya. Ayu pun sudah terlelap tidur di kamarnya sendiri setelah sebelumnya ditemani oleh Mbok Sum. Malam semakin dingin dan terasa agak mencekam bagi Ratri. Tiba-tiba rasa kantuknya menghilang. Dia merasa aneh dan juga gelisah. Dunia yang dia tempati perlahan-lahan seperti berubah menjadi dunia lain baginya. Sepasang mata seolah-olah sedang mengawasi dan juga terbayang olehnya kuku-kuku panjang bersiap untuk menerkamnya seperti dulu. Saat itu 15 menit menjelang pukul 12 malam, Wibi pun merasakan kegelisahan hati istrinya. Kamu kenapa, Rat? Tidak tahu, Mas, aku takut seperti ada yang mengawasiku.
Wipi beranjak dari tempat duduknya dan kemudian mematikan televisi. Kemudian dia menghampiri Ratri dan melingkarkan tangannya ke pinggang Ratri untuk membantunya berdiri. Begitu dekat jarak wajah mereka. "Masuk ke dalam yuk." Ratri tersenyum manja dan mereka saling bertatap mata. Tangan Ratri melingkar di leher Wipi. Rat, kamu..." Kecupan lembut mendarat di pipi Ratri. Dia memejamkan matanya merasakan sensasi rasa ketika Wipi membelai lembut pipi dan lehernya. "Mas," Ratri mendesah perlahan ketika tangan itu menyentuh dadanya. Mereka semakin bergairah dan baru menyadari di mana mereka berada ketika terdengar suara pintu kamar dibuka. Wipi menghentikan cumbuannya ketika Mbok Sum melangkah keluar kamar. "Si Mbok belum tidur toh?" tanya Ratri. Belum, kalian juga belum mengantuk?" "Ini mau berangkat tidur, Mbok," kata Wipi sambil membantu Ratri berdiri. Ratri hanya tersenyum saja mengikuti kemauan suaminya. Mereka berjalan menuju kamarnya sementara Mbok Sum tetap berdiri memperhatikan mereka masuk kamar dan menutup pintunya. Meski kandungannya telah berusia 7 bulan, Ratri masih tetap ingin bermanja-manja dalam pelukan suami tercintanya. Wipi pun paham apa yang harus dilakukannya malam itu. Mereka beradu rasa kembali untuk menuntaskan gairah yang telah terlanjur menyala. "Sebentar, Rat," kata Wipi melepaskan pelukan Ratri dan beranjak keluar kamar. Sebentar kemudian Wipi pun sudah masuk kembali dan meletakkan buku primbonnya di atas meja. Dia menuju ranjang dan merebahkan tubuhnya di samping Ratri. Dipandanginya wajah manis Ratri yang sudah tidak sabar menunggu Wipi menjumpunya kembali. "Rat," kata Wipi memecah kesunyian malam di kamar. "Aku tadi melihat Simbok membawa tampak kecil keluar lewat pintu belakang. Mau kemana Simbok, Rat?" "Kenapa sih Mas, ngurusi Simbok lagi?" tanya Ratri dengan wajah cemberut. "Bukan yang ngurusi, Rat. Siapa tahu itu ada hubungannya dengan lelembut yang selalu mengganggumu. Sepertinya tampak itu berisi sesajen. Terus mau dibawa kemana malam-malam begini?" Sejenak Ratri terdiam dan membenarkan apa yang menjadi pertanyaan Wipi. Seandainya itu sesajen untuk dia dan anaknya, mengapa lelembut masih mengganggunya? "Kata Simbo itu sesajen untuk bau rekso kampung ini, untuk keselamatan keluarga kita. Itu sudah dilakukan Simbo semenjak kita belum menikah, bahkan saat ibuku belum meninggal." Wipi terkejut saat Ratri menyebut ibunya. "Siapa, Rat? Ibumu? Jadi benar kalau Simbo itu sebenarnya bukan ibu kandungmu seperti yang pernah kamu ceritakan beberapa waktu sebelum kita menikah?" Ingatannya kembali ke masa dulu sewaktu masih berpacaran dengan Ratri. Wipi memandangi Ratri sambil tangannya menyelinap di balik daster Ratri dan membelai lembut belahan dadanya. "Benar Mas, lebih tepat sebenarnya Simbo itu nenekku," jawab Ratri dengan nafas memburu sambil membelai rambut dan wajah Wipi. Ratri kemudian mendekatkan wajah Wipi dan mengecup bibirnya, dan percakapan mereka pun terhenti. Mereka saling beradu rasa dan mencoba menuntaskan hasrat yang sempat terputus di tengah jalan. Dengan perut besarnya, Ratri memejamkan mata menikmati gerakan perlahan yang dilakukan Wipi. Tiba-tiba dia merasa ada getar-getar gelisah menyentuh hatinya. Dia merasa ada yang mengawasi aktivitas ranjangnya. Perlahan Ratri membuka mata dan betapa terkejutnya dia melihat Ayu berdiri di belakang tubuh Wipi di pojok dekat pintu kamar. "Ayu, kenapa kamu berada di situ?" teriak Ratri terkejut sambil mendorong tubuh Wipi. Cepat-cepat dia membetulkan posisi dasternya. Wipi pun kemudian tidak kalah terkejut dan segera menyaut selimut untuk menutupi bagian bawah tubuhnya. Dia menengok ke arah pojok kamar. Seorang anak kecil dengan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya menatap ke arah mereka. "Anak itu bukan Ayu, Rat. Dia lembut itu," kata Wipi sambil menoleh ke arah Ratri. Sayup-sayup Ratri mendengar anak itu bersenandung. Dan seperti waktu kejadian di kelasnya, anak dalam kandungannya itu ikut bergerak-gerak mengikuti iramanya. Senandung itu semakin lama semakin jelas dan diselingi ketawa kecilnya. Kemudian mereka melihat anak kecil itu perlahan-lahan berubah wujudnya menjadi seorang nenek tua bongkok. Nenek tua itu pun tertawa terkekeh-kekeh sambil mengacungkan tangannya ke arah Ratri.
Kowe, kowe, tak jaluk, katanya dengan suara berat dan serak. Kamu, saya minta. Ratri menggigil ketakutan. Dia tidak kuasa menatap wajah dan matanya. Serta merta, Wibi yang hanya berkain selimut itu berdiri di hadapan nenek bongkok. Dia bersiap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, meskipun dia menyadari sepenuhnya dan mensugesti dirinya sendiri bahwa tidak akan terjadi kontak fisik di antara dua makhluk berbeda dimensi. Jangan panik, Rat. Berdoa dan minta perlindungan pada Gusti Allah, kata Wibi. Ratri mencoba berdoa dan memejamkan matanya. Tetapi halusinasi tentang nenek bongkok itu begitu kuat mencengkeram pikirannya. Dan dalam pandangan matanya lelembut itu semakin membesar bentuknya. Hal itu tidak dialami oleh Wibi yang berhasil menguasai dan juga mensugesti dirinya sehingga dapat mengalahkan halusinasi yang disebabkan oleh keberadaan lelembut tersebut. Sedangkan Ratri mengalami halusinasi yang lebih berat lagi karena lelembut itu muncul memang untuk mengganggu dan juga mempengaruhi dirinya. Dialah yang selalu menjadi target dari kemunculan lelembut tersebut. Mas, aku takut nenek bongkok itu semakin besar bentuknya. Lawan dia, Rat. Jangan sampai terganggu dan juga terpengaruh oleh halusinasimu sendiri. Duh, Gusti Allah, lindungilah aku dan juga anak dalam kandunganku. Nenek bongkok, pergi kau dari sini. Kamu akan saya minta. Kamu akan saya minta. Kata-kata nenek bongkok terdengar berulang-ulang dan menggema di kamar mereka. Tetapi suara itu semakin lama terdengar semakin menjauh bersamaan dengan menghilangnya penampakan nenek bongkok tersebut. Suasana kamar kembali hening dan malam itu jarum jam telah lewat pukul 2 dini hari. Wibi dan juga Ratri segera merapikan pakaiannya dan duduk termangu di tepi pembaringan. Wibi menengok ke arah Ratri. Wajah manis itu terlihat pucat dengan mata terpejam. Wibi mendekat dan juga mendekap tubuh istrinya itu. Aku takut, Mas. Nenek bongkok tadi begitu menakutkanku. Apakah dia sudah pergi? Sudah, Rat. Tapi kenapa ini selalu terjadi? Bukankah tadi Simbok baru saja memberi sesajen? Kejadian itu semakin menguatkan dugaan Wibi bahwa pemberian sesajen itu akan memperkuat keberadaan lelembut tersebut. Sesajen itu menjadi makanan bagi lelembut dan akan mengundang kembali kemunculannya. Nenek bongkok itu tadi mau memintaku. Apakah dia juga akan meminta bayiku, Mas? Berarti dia akan datang lagi. Entahlah, Rat. Aku juga belum mengerti maksud dari semua ini. Lelembut itu seperti sedang mengharapkan sesuatu. Dia selalu mengikuti kehidupan kita. Halusinasi ini sepertinya akan menjadi kenyataan. Wibi memeluk erat tubuh istrinya dan kemudian menidurkan dalam pelukannya. Kehadiran nenek bongkok malam itu telah membuyarkan gairah mereka berdua. Ratri yang masih belum bisa menghilangkan rasa takutnya akhirnya terlelap dalam pelukan Wibi. Sementara Wibi masih terjaga dan mencoba mengurai kejadian-kejadian misteri yang menimpa keluarganya, tetapi tidak semudah membalikan telapak tangan untuk mencari ujung pangkal dari permasalahan ini. Benarkah hanya karena mereka dulu melanggar pantangan perpergian kemudian lelembut itu terus mengganggunya? Seandainya dulu tidak ada kalau mengo yang diucapkan Mbok Sum, apakah mereka akan benar-benar terbebas dari gangguan lelembut? Dan sesajen itu apakah hanya sekedar tradisi yang harus dilestarikan bagi Mbok Sum? Rupanya, mendung kelabu masih menyertai perjalanan hidup keluarga Wibi. Dia masih belum bisa menemukan titik terangnya. Dan kembali dugaannya mengerucut pada Mbok Sum. Hari telah berganti hari. Beberapa pekan pun telah terlewati. Tapi semua itu terasa berjalan lambat bagi Ratri. Usia kandungan Ratri pun semakin menua mendekati hari perkiraan lahirnya. Dan kejadian-kejadian misteri yang selalu menyertainya membuat dia semakin gelisah dan semakin membuat celah di pikirannya. Haruskah dia menerima tawaran Mbok Sum untuk nguri-nguri kembali tradisi panjaan dan sesajen yang telah lama dilaksanakan oleh Mbok Sum? Apakah semua gangguan lelembut tersebut akan berakhir dengan cara itu? Ratri kembali teringat pada nenek bongkok yang mendatanginya beberapa waktu yang lalu.
dia meminta dirinya. Ratri semakin takut karena menduga lelembut itu akan mencari tumbal atau akan mencelakainya jika dia tidak mau memberikan sesajen padanya. Tapi baginya, sesajen itu akan membuatnya tergantung terus pada lelembut dan mengesampingkan kekuasaan Gusti Allah. Hal ini bertentangan dengan prinsip dan keyakinan hidupnya selama ini. Ratri berada di persimpangan di logikanya. Akhirnya pekan ini Ratri meminta izin istirahat sehari dari pekerjaan mengajarnya. Dia duduk termangu sendiri di kursi ruang makan. Di depannya terdapat gelas yang masih berisi susu hangat. Dipegangnya gelas tersebut, dipandanginya dan seteguk demi seteguk diminumnya sambil menghela nafas panjang untuk meredam rasa gelisahnya. "Simbok, perhatikan kok dari tadi kamu sepertinya gelisah terus. Ada apa, Tonduk?" tanya Mbok Sum. Ratri tetap diam dan hanya memandang simboknya sambil mencoba sedikit tersenyum. "Apa ada masalah dengan kandunganmu?" Ratri hanya menggeleng. Pandangannya kembali menatap gelasnya yang masih tersisa susu hangat setengahnya. Kedua tangannya memegang gelas itu dan perlahan-lahan kemudian memutarnya. Pikirannya pun ikut berputar. Dia ragu apakah harus menceritakan kegelisahan hatinya selama ini pada simboknya. Tentang kejadian misteri yang telah dialaminya, juga keraguan tentang bancaan dan sesajen yang harus ditepatinya. "Ayo Nduk, cerita pada Simbok. Mungkin Simbok dapat membantumu." Ratri menatap Mbok Sum dalam-dalam. Mereka beradu pandang cukup lama seolah-olah ingin mengetahui isi hati masing-masing. Ratri merasakan ada keanehan dalam tatapan mata Mbok Sum. Hatinya menjadi gelisah dan anak dalam kandungannya ikut bergerak-gerak seakan ikut merasakan kegelisahan hati ibunya. Ratri kemudian memegang perutnya dan membelai lembut untuk menenangkannya. "Anakku, kamu kenapa, Nak? Apakah kamu juga merasakan kegelisahan ibumu?" tanya Ratri dalam hati sambil memandangi perut besarnya. Dia teringat kejadian waktu di kelas dan di kamarnya saat terdengar bunyi senandung seorang anak perempuan. Saat ini, anak dalam kandungannya juga bergerak-gerak seperti waktu itu. Ratri tidak habis mengerti mengapa tatapan mata Mbok Sum memberikan pengaruh yang sama pada anak dalam kandungannya. Anak kecil itu dan juga nenek bongkok adalah lelembut, sedangkan Mbok Sum manusia biasa seperti dirinya. Ratri mulai merasakan ada yang tidak wajar pada diri simboknya ini. Dan membenarkan apa yang menjadi kecurigaan suaminya, kembali Ratri memandangi wajah Mbok Sum yang masih terlihat awet muda dan cantik sekali. "Mbok, apakah ibu juga secantik Simbok?" "Ibumu lebih cantik seperti kamu, Duk, bukan seperti Simbok," jawab Mbok Sum. "Kalau aku seperti ibu, berarti ibu seperti Simbok," kata Ratri sambil tersenyum. Mbok Sum hanya diam sambil memandangi Ratri. Ada sesuatu yang ingin disampaikannya, tapi Ratri tidak begitu memperhatikannya, gestur wajah dan tubuh simboknya. "Mbok, aku kangen sama ibu. Kenapa begitu cepat meninggalkanku? Aku lupa-lupa ingat wajahnya." "Lah iya, waktu ibumu meninggal kamu seumuran Ayu," kata Mbok Sum sambil menarik nafas panjang. "Simbok juga jadi kangen sama anaknya Mbak Yusemi itu." Pandangan mata Mbok Sum menerawang jauh mengingat-ingat kenangan bersama ibunya Ratri, dan tanpa sadar menyebut nama nenek kandung Ratri yang selama ini disembunyikannya. Ratri pun terkejut mendengarnya, tetapi tetap berusaha untuk tenang. "Mbak Yusemi?" Simbok menyebut ibu sebagai anak dari Mbak Yusemi, bukan anak dari Simbok, kata Ratri dalam hati. Siapakah sebenarnya Simbok? Kenapa ayah tidak pernah cerita tentang Simbok? Ratri menatap dalam-dalam Mbok Sum seolah-olah ingin mengurai dan menelusuri ingatan-ingatan Mbok Sum tentang ibunya. "Duk," kata Mbok Sum kembali memandang Ratri. "Gimana? Kamu sanggup toh melaksanakan janjimu untuk menjalankan tradisi pancaan dan sesajen yang telah lama Simbok lakukan?" Ratri masih diam sambil menatap mata Mbok Sum. Kembali anak dalam kandungannya bergerak-gerak. Dia teringat pada nenek bongkok yang akan meminta dirinya. "Mbok,
Apa ada lelembut lain selain ular tunggon? Tanya Ratri mengalihkan pertanyaan Mbok Sum. Memangnya kenapa, Nduk? Kamu diganggu lelembut lagi? Itu karena kamu tidak mau menuruti kata-kata Simbok. Mbok Sum menatap tajam pada Ratri. Ratri hanya bisa mengangguk pelan karena menahan rasa sakit pada perutnya yang tiba-tiba muncul. Pandangan mata Mbok Sum seperti memberikan sugesti mistis pada Ratri. Semakin terasa kandungannya bergerak-gerak dan seperti ada sesuatu yang melilit pada perutnya. Lilitan itu semakin kencang sehingga semakin terasa sakit pada perutnya. Rasa ragu dan juga rasa takut akan kejadian-kejadian mistis yang telah menimpanya membuat Ratri tidak bisa berpikir logis kembali. Apa yang dilihat di hadapannya menjadi sebuah halusinasi luar biasa yang menguasai pikirannya. Ular tunggon itu kembali muncul dan terlihat melilit di perutnya, dan bayangan nenek bongkok berulang kali menjelma pada diri Mbok Sum. Kamu harus ikut Simbok dan juga menyerahkan bayimu kepadaku. Suara serak dan berat nenek bongkok terdengar dari mulut Mbok Sum. Ratri begitu terkejut mendengar perubahan suara pada Simboknya. Dia pun kemudian berusaha keras melawan halusinasi yang telah membelenggu pikirannya. Mbok, apa yang telah terjadi padamu? Apakah bayiku akan menjadi tumbal? Bukankah Simbok telah memberikan pancaan dan sesajen untuk Bawa Rekso? Kamu sendiri yang harus membuatnya dan memberikan sesajen itu. Karena itu kesalahanmu sendiri, kata Mbok Sum dengan suara aslinya. Kamu harus datang padaku membawa bayimu. Kamu harus datang. Suara nenek bongkok kembali terdengar dari mulut Mbok Sum. Ratri semakin merasakan sakit pada perutnya. Dia berusaha melawan halusinasi yang mencengkeram pikirannya. Dengan sekuat tenaga, Ratri menolak sugesti dari nenek bongkok tersebut. Dengan beraninya dia menatap tajam kedua mata nenek bongkok sambil berteriak keras. Pergi kau nenek bongkok, jangan ganggu aku dan bayiku. Terjadi adu pandang mata di antara keduanya. Aura mereka bertemu dan saling menyerang. Mbok Sum yang menjelma menjadi nenek bongkok berusaha memasukkan sugestinya pada Ratri. Rasa takut kembali menyelimuti jiwa Ratri. Dalam pikirannya, hanya terbayang satu cara untuk mengakhiri dilema ini. Dia harus menerima syarat yang diajukan oleh Mbok Sum. Dia harus melaksanakan ritual pancaan dan sesajen seperti yang telah diajarkan oleh Mbok Sum. Keyakinan dalam dirinya semakin melemah dan pikirannya hampir saja dikuasai oleh sugesti dari Mbok Sum itu. Di saat seperti itu, tiba-tiba Ratri merasakan gerakan di perutnya. Gerakan-gerakan bayinya seperti berusaha melepas ikatan yang melilit perut Ratri. Anakku, duh Gusti Allah, beri hambamu ini kekuatan. Ratri merasa ikatan yang melilit perutnya sedikit melemah dan berubah menjadi getaran halus. Dan gerakan bayinya seolah-olah mengirimkan getaran-getaran itu untuk memperkuat keyakinan Ratri. Keyakinan akan kekuatan Gusti Allah telah memperkuat aura pada tubuh Ratri. Perlahan tapi pasti rasa takut dalam jiwanya luruh. Getaran-getaran halus itu perlahan keluar dari perutnya dan menjalar ke atas, melalui dada, melewati leher, dan sampai di kepala Ratri. Matanya terasa sedikit panas dan terpancar cahaya lembut kuning keemasan. Pandangan matanya menjadi tajam dan keluarlah cahaya kuning keemasan bagaikan sepasang pisau belati yang meluncur dan menusuk kedua bola mata nenek bongkok itu. Nenek bongkok tersentak dan mengerang kesakitan. Kemudian perlahan-lahan bayangan nenek bongkok menghilang dari wajah Mbok Sum. Piye, Nduk? Kamu harus membuat pancaan itu sendiri agar tidak diganggu lagi oleh lelembut. Suara lembut Mbok Sum menyadarkan Ratri dari halusinasi mistisnya. Simbok, nenek bongkok. Lelembut itu datang dalam wujud seorang nenek bertubuh bongkok, kata Ratri gugup sambil memegang kedua tangan Simboknya. Mbok Sum menatap Ratri dalam-dalam. Dahinya terlihat berkerut mendengar Ratri menyebut lelembut nenek bongkok. Raut wajahnya berubah, terpancar kegelisahan dari dalam hatinya. Duk, turuti saja permintaan Simbok, supaya lelembut itu tidak mengganggumu lagi ya. Sama saja Mbok, ada atau tidaknya pancaan dan sesajen itu, lelembut tetap menggangguku, kata Ratri pelan. Ratri dan juga Mbok Sum saling bertatap mata. Sepertinya mereka masih tidak bisa sependapat tentang masalah tersebut.
Dan Ratri mulai menyadari adanya sosok yang lain dalam diri Mbok Sum. Sosok yang selama ini selalu memaksanya untuk melaksanakan ritual pancaan dan sesajen. Hari itu begitu cepat berlalu ketika Ratri menikmati libur cuti seharinya bersama Ayu di rumah. Tidak terasa hari telah beranjak sore, dan mentari pun telah turun ke peraduannya. "Ayah kok belum pulang?" tanya Ayu sambil berdiri di depan pintu memandangi lembayung jingga yang perlahan tertutup hamparan mendung kelabu. "Ayahmu lagi ada tugas keluar kota, mungkin agak malam pulangnya. Kasihan ayah kalau keluar kota pasti kehujanan," kata Ayu memperhatikan titik-titik air hujan yang mulai turun dari langit. Ratri tersenyum mendengarnya. Dia segera menggandeng Ayu untuk masuk ke dalam. Sementara hujan turun semakin deras menemani mereka berdua sepanjang sore hingga malam menjelang. Saat sang ayah pulang, Ayu sudah terlelap di buai mimpi indahnya. "Ayu sudah tidur, Rat?" "Sudah barusan, lama nunggu kamu terus ketiduran." Wibi menengok ke dalam kamar Ayu. Dipandanginya anak pertamanya yang telah tertidur lelap itu. Udara dingin karena hujan yang belum juga mau berhenti semenjak sore tadi itu mengharuskan Wibi membetulkan letak selimut Ayu. Wibi kemudian beranjak menuju kamarnya. "Kenapa ya, Mas? Simbok selalu mengadakan pancaan dan membujukku terus agar untuk mau melakukan tradisi ini," tanya Ratri ketika melihat Wibi masuk ke kamar. Wibi kemudian duduk di tepi pembaringan. Ratri pun beranjak dari tidurnya dan duduk di samping suaminya. Dipegangnya pundak Wibi dan dipijitnya secara lembut. Wibi pun kemudian menoleh dan memberikan ciuman di pipi Ratri. "Dan itu dilakukan sejak dulu, Mas. Sejak kita belum menikah, bahkan sejak aku masih kecil. Tapi kenapa juga ya malah mendiang ayahku melarangku dan menjauhkan aku dari tradisi ini?" "Aku benar-benar tidak memahami itu semua." Ratri memandang lembut pada Wibi sambil terus memijit lengan dan tangannya. Sejenak mereka terdiam. "Sepertinya Simbok mempunyai maksud tertentu, Rat," jawab Wibi sambil menengok ke arah Ratri. Dibelainya rambut hitam panjang istrinya itu. "Tidak ada yang sempat ayahmu ceritakan padaku. Ayahmu cuma berpesan agar aku benar-benar menjagamu dan anak kedua kita kelak terhadap ritual pancaan dan sesajen yang sering dilakukan Simbok." "Sepertinya ayahmu mencurigai Simbok, yaitu Mbok Sum. Sama seperti kecurigaanku saat ini," lanjut Wibi. "Kenapa ayah tidak pernah cerita kepadaku?" tanya Ratri menoleh ke arah Wibi. Sejenak mereka beradu pandang. "Karena kecurigaan itu belum bisa dibuktikan dan ayahmu tidak ingin ada kesalahpahaman yang berujung pada dendam di keluarga Ndoro Sastro ini," kata Wibi sambil menghela nafas panjang. "Belum bisa dibuktikan, berarti sudah ada kejadiannya. Aku juga tidak tahu, Rat, tapi bukankah Mbok Sum itu nenekmu sendiri? Kenapa ayahmu sampai mempunyai kecurigaan seperti itu?" "Sekarang dia bukan nenekku lagi," jawab Ratri sambil menghentikan pijatannya. "Maksudmu, Rat?" Wibi merasa heran dengan jawaban Ratri. "Tadi Simbok keceplosan ngomong kalau aku ini bukan cucu kandungnya, karena ibuku sebenarnya bukan anak kandung Simbok. Simbok menyebut nama Mbak Yusemi," jawab Ratri. "Mbak Yusemi? Mungkin yang dimaksud Simbok itu adalah Ndoro Semi, istri pertama Ndoro Sastro. Jadi kamu sebenarnya cucu kandung Ndoro Semi. Tetapi mengapa Simbok dan ayahmu merahasiakan semua ini?" Ratri hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika mendengar pertanyaan dari Wibi. Tidak banyak cerita dari ayahnya tentang silsilah keluarganya. Ratri sebenarnya adalah cucu dari Ndoro Semi, istri pertama Ndoro Sastro, sedangkan Mbok Sum adalah istri kedua Ndoro Sastro. Dia tidak dipanggil nenek oleh Wibi dan Ratri karena mereka menganggap Mbok Sum sudah seperti ibu kandungnya sendiri dan memanggilnya dengan sebutan Simbok. Paras wajah Mbok Sum itu pun masih terlihat awet muda, tidak sebanding dengan usianya yang sebenarnya telah mencapai lebih dari 2/3 abad. Ratri berusia 4 tahun ketika ibunya meninggal beberapa waktu setelah melahirkan anak keduanya karena suatu peristiwa mistis yang sampai saat ini belum juga terungkap.
Hanya bunga kantil yang ada di dekapan ibunya Ratri yang dapat menjadi petunjuk bahwa kematiannya memang tidak sewajarnya. Anak kedua itu lahir prematur dan 2 bulan berikutnya juga mengembuskan napas terakhir. Ratri kecil kemudian diasuh oleh ayahnya dan Mbok Sum. Ratri hanya tahu Mbok Sum adalah neneknya karena sejak kecil telah diperkenalkan begitu oleh kedua orang tuanya. Sedangkan Norosemi, nenek kandung Ratri yang sebenarnya, telah meninggal beberapa bulan setelah pernikahan kedua orang tua Ratri. Hal ini cukup membingungkan Ratri karena semenjak kecil, Ratri hanya mengenal Mbok Sum sebagai neneknya dan kemudian dipanggilnya dengan sebutan Simbo. Waktu aku kecil dulu itu tersebar berita kejadian mistis menimpa Simba dan ibuku, kata Ratri. Kejadian mistis? Maksudmu meninggalnya Doro Sastro Kakung Putri dan ibumu disebabkan kejadian mistis juga? Tanya Wibi. Iya, meskipun tidak seorang pun warga kampung yang bisa membuktikan semua itu. Sejenak mereka terdiam. Ratri berusaha mengingat-ingat kejadian masa kecilnya dulu. Mungkinkah ada hubungannya dengan ritual pancaan dan sesajen yang sering dilakukan oleh Simbo, Mas? Tapi bukankah tradisi itu untuk memohon keselamatan untuk keluarga Simbo? Tanya Ratri menduga-duga. Memang pancaan itu sebenarnya diperuntukkan sebagai perwujudan rasa syukur dan doa minta keselamatan pada Gusti Allah. Tapi kalau disertai dengan sesajian untuk Bau Rekso, itu sama saja memberi makanan untuknya atau kekuatan supranatural yang menguasai suatu tempat. Dengan sesajian itulah kemudian Bau Rekso dapat dimintai pertolongan, dan biasanya Bau Rekso akan meminta imbalan atau yang disebut dengan tumbal, kata Wibi menjelaskan. Ratri ya tertegun sejenak mendengar kata tumbal. Tumbal? Korban nyawa maksudmu, Mas, atau gimana? Ratri menatap Wibi. Wajah Ratri sedikit memucat, terpancar getar kecemasan dari dalam hatinya. Dia teringat kembali kejadian ketika lelembut nenek bongkok datang dan meminta dirinya untuk menyerahkan tubuhnya. Iya, Rat. Bisa nyawa orang lain, anggota keluarga, atau nyawanya sendiri setelah berakhir perjanjiannya dengan lelembut itu. Apakah benar Simbo melakukan itu semua, Mas? Terus sekarang Bau Rekso itu akan meminta tumbal nyawa lagi? Tanya Ratri sambil memegang erat kedua tangan Wibi. Ketakutan itu menjadi semakin menguasai hatinya. Aku tidak tahu, Rat. Bahkan ayahmu sendiri yang mengetahui secara langsung kejadian itu belum juga bisa membuktikan kebenaran dan keterlibatan Simbo dengan ritual sesajen yang mungkin saja memakan korban jiwa anggota keluarga Doro Sastro ini. Termasuk ibuku. Wajah Ratri masih terlihat pucat. Wibi mengangguk mengiyakan. Sebenarnya apa keinginan Simbo dengan melakukan ritual sesajen itu, Mas? Tidakkah kamu perhatikan wajah Simbo Murad sepertinya tidak sebanding dengan usianya saat ini? Mungkin itu keinginannya, Simbo ingin terlihat awet muda selamanya. Dan itu tidak diperoleh secara cuma-cuma. Pasti ada imbalan yang diberikan pada lelembut atau Bau Rekso penguasa di suatu tempat, jawab Wibi. Ratri seakan tidak percaya mendengar penjelasan Wibi. Simbo, orang yang telah dianggapnya seperti ibu kandungnya sendiri, dapat melakukan itu semua. Mengapa Simbo ingin awet muda ya, Mas? Dugaanku, Simbo ingin menguasai tanah warisan Doro Sastro ini. Simbo telah membunuh satu persatu anggota keluarga dengan sesajennya, dan dia tidak ingin mati dulu sebelum keinginannya tercapai, kata Wibi sambil menatap Ratri. Mas, begitu kejam dugaanmu, kata Ratri tidak percaya dengan dugaan suaminya itu. Sekarang Simbo itu bukan nenek kandung Murad. Simbo bisa berbuat apa saja dan nekat pada keluarga kita. Aku khawatir terhadap keselamatanmu dan juga anak-anak kita. Ratri semakin merasa cemas dan ketakutan. Dipeluknya Wibi dengan erat. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Tetap tenang, Rat. Perlakukan Simbo seperti biasanya, tapi kamu harus waspada pada ajakannya untuk tidak terlibat langsung dengan ritual sesajennya. Jangan sampai kamu tersugesti dan mengikuti ritual tersebut meski Simbo beralasan untuk melestarikan tradisi leluhur kita. Simbo mempunyai maksud tertentu terhadap Murad. Ratri hanya bisa mengangguk mendengar penjelasan Wibi. Dia berusaha untuk menaati pesan suaminya itu.
Sementara itu hujan masih turun dengan derasnya. Udara dingin malam itu dan rasa capek habis perjalanan keluar kota mengantarkan Wibi dalam tidur pulasnya. Sejenak Ratri masih berbaring di samping Wibi sambil memandangi wajahnya. Tapi perlahan rasa kantuknya semakin berat dan kelopak mata Ratri pun ikut terpejam. Dan cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah bagaimana? Kalian tentunya pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya. Dan sebenarnya apa maksud dari kekejaman Simbok ini ataupun maksud terselubung dari Simbok Sum ini. Kita saksikan di video selanjutnya di part yang selanjutnya. Jadi jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.